Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rizky Pratama, NIM 1904295 di mata kuliah dan Statistika Sosial, yaitunya pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir di mata kuliah Statistika Sosial. Adapun materi terakhir pertemuan 15 Statistika Sosial itu meliputi yang pertama Chi-square, yang kedua Rentes, yang ketiga Mann-Whitney, yang keempat Wilcoxon, yang kelima Friedman, dan yang keenam Spearman-Deng. Itu pertemuan 15 ini itu menggunakan yang namanya aplikasi SPSS. Yang pertama Chi-square. Contohnya, manajer pemasaran menduga bahwa untuk daerah pemasaran Jawa Tengah, kesukaan konsumen akan warna sabun mandi justru tidak merata. Dia beranggapan konsumen yang suka warna putih dan hijau masing-masing hanya 25%, sedangkan 50% konsumen menyukai warna kuning. Untuk membuktikan dugaannya, manajer pemasaran tersebut kembali meminta pendapat sebanyak 30 responden yang berdomisili di Jawa Tengah dengan data seperti gambar di bawah ini. Dan keterangan kode dari warna sabun mandi seperti gambar di kanan saya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, buka file Chi-square 2. Yang kedua, dari menu analis, pilih submenu non-parametric test, lalu pilihan Chi-square. Seperti gambar di bawah ini. Untuk pengisiannya, yang pertama, tes variabel. Masukkan variabel warna. Yang kedua, expected range. Pilihan tetap pada get from data. Yang ketiga, expected values. Jika dilihat pada kasus, manajer menganggap kesenangan terhadap warna adalah tidak sama. Untuk itu, dilakukan pengisian distribusi teoritis dengan langkah-langkah. Yang pertama, pilih klik mouse pada values. Terlihat kotak sebelah kanan terbuka dan berwarna putih, yang berarti harus diisi. Yang kedua, karena kode warna 1 adalah putih, maka warna ini yang pertama diisi. Sesuai kasus yang menyatakan warna putih diduga disukai hanya 25 konsumen, ketik 25. Dengan catatan tidak perlu ditambah dengan tanda persen, karena aplikasi SPSS ini otomatis menganggap input dalam bentuk persentase. Kemudian, tekan tombol Add untuk memasukkan nilai tersebut ke kotak di bawahnya. Yang ketiga, kode warna berikut yang kedua adalah hijau. Sesuai kasus yang menyatakan warna hijau diduga disukai hanya 25 konsumen. Ketik 25, kemudian tekan tombol Add untuk memasukkan nilai tersebut ke kotak di bawahnya. Kode warna terakhir yang ketiga adalah kuning. Sesuai kasus yang menyatakan warna kuning diduga disukai 50% konsumen. Ketik 50. Kemudian tekan tombol Add untuk memasukkan nilai tersebut ke kotak di bawahnya. Abaikan bagian lain dan tekan OK. Maka outputnya seperti gambar di bawah. Yang pertama itu warna, yang kedua itu tes statistik. Pembahasannya, yang pertama, dari tabel warna, terlihat bahwa putih dipilih oleh 16 responden. Warna hijau 9 responden, dan warna kuning 5 responden. Ini adalah frekuensi yang didapat dari input data atau observed. Yang kedua, dari tabel warna untuk kolom expected, karena distribusi tidak merata, maka distribusi teoritis masing-masing warna adalah yang putih 25% dikali 30 sama dengan 7,5, hijau sama dengan 25% kali 30 sama dengan 7,5, dan yang kuning 50% dikali 30 sama dengan 15. Yang ketiga, kolom residual.
dari tabel warna adalah selisih antara kolom observed dan kolom expected. Seperti untuk warna putih, angka residualnya adalah 16 dikurang 7,5 atau plus 8,5. Demikian untuk dua angka residual yang lain. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Untuk hipotesisnya, H0 itu distribusi data sesuai dengan distribusi teoritis. HI-nya distribusi data tidak sesuai dengan distribusi teoritis. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama, dengan membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Yang kedua, dengan melihat angka probabilitas. Keputusannya, perbandingan chi-square dihitung dengan ciri square tabel. Dari tabel output statistik, terlihat angka chi-square dihitung adalah 16,600. Mencari chi-square tabel, derajat kebebasan atau DF sama dengan 2, dan tingkat signifikansi 5% pada chi kuadrat atau 0,05,2 didapat angka 5,991. Maka gambarnya seperti di bawah ini. Karena chi-square hitung atau chi kuadrat besar chi square tabel, maka H0 itu ditolak. Yang berdasarkan angka probabilitas. Karena angka pada kolom x-aksis adalah 0,0, yang adalah jauh lebih kecil dari 0,05, maka HO ini dinyatakan ditolak. Kedua cara menghasilkan keputusan yang sama, yaitu H0 ditolak. Hal ini berarti dugaan manajer pemasaran di atas adalah tidak benar atau distribusi sampel yang didapat ternyata tidak sesuai dengan distribusi teoritis yang dikemukakan manajer pemasaran sebelumnya. Sehingga, jika manajer pemasaran sebelumnya menduga semut mandi warna putih hanya 25% peminatnya, ternyata dari survei konsumen malah diminati hampir separuh konsumen. Sebaliknya, warna kuning ternyata malah dikurang diminati konsumen. Dengan catatan, di sini tidak perlu dilakukan uji taman eksak, karena tidak ada sel expected yang bernilai di bawah 5. Atau lihat saja keterangan di tabel output tes statistik. Selanjutnya yaitu uji rantes dengan SPSS. Contohnya, ingin diketahui apakah ada autokorelasi pada model regresi pengaruh indeks harga impor atau X1 dan GNP X2 terhadap nilai impor Indonesia Y dari tahun 1980 sampai 2002. Untuk mengetahuinya akan dilakukan uji autokorelasi menggunakan rantes. Apakah model regresi tersebut terjadi autokorelasi seperti gambar di bawah ini? Cara melakukan uji rantes dengan SPSS. Langkah awal dari uji rantes adalah membuat variabel baru, yakni variabel unstandardized residual atau RES1. Caranya adalah dari menu SPSS, pilih analis, regresi, lalu linear. Seperti gambar di atas, lalu akan muncul kotak dialog dengan nama linear regresi. Selanjutnya, masukkan variabel nilai impor Y ke kolom dependen. Lalu masukkan variabel indeks harga X1 dan GNP X2 ke kolom independen. Setelah itu, klik Save. Seperti gambar di bawah ini. Akan muncul lagi kotak dialog dengan nama linear regresi .2 save. Selanjutnya pada bagian residuals, berikan tanda centang pada unstandardized. Abaikan pilihan lain, klik continue.
Selanjutnya, klik OK atau abaikan output SPSS yang muncul. Buka data view, maka pada data view akan bertambah variabel baru dengan nama RES1. Nah, seperti gambar di atas ini. Langkah berikutnya adalah klik Analysis, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu Runs. Muncul kotak dialog Run Test. Kemudian, masukkan variabel unstandarized residual ke kotak test variable list. Pada bagian cut point, berikan tandang centang V untuk median. Kemudian, klik OK. Akan muncul output run test seperti gambar berikut. Dengan gambarnya red test. Seperti gambar di bawah ini. Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji run test. Sebelum menganalisa hasil output SPSS di atas, perlu diketahui bahwa dasar pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji run test adalah jika nilai asymptotic atau two-tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Antonimnya, jika nilai asymptotic two-tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Interpretasi hasil output uji run test berdasarkan output SPSS di atas, diketahui nilai asymptotic atau two-tail sebesar 0,203 atau lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Darwin-Watson test dapat diatasi dengan uji run test, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Selanjutnya, uji Mann-Whitney dengan SPSS. Contohnya, sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan komputer ingin mengetahui apakah para salesman-nya membutuhkan training untuk peningkatan kinerjanya. Untuk itu, kepada sekelompok salesman diberikan namanya training salesmanship. Kemudian, kinerja mereka dibandingkan dengan salesman lainnya yang tidak diberi training. Berikut adalah hasil kedua kelompok tersebut. Angka dalam unit komputer terjual dalam sebulan. Kasus di atas terdiri atas dua sampel yang bebas satu dengan yang lain, yaitu salesman yang tidak mendapat training dan salesman yang menjalani training. Di sini data hanya sedikit dan dianggap tidak diketahui distribusi datanya. Dengan demikian, digunakan uji non-parametrik dengan dua sampel yang independen. Untuk melakukan uji Mann-Whitney pada SPSS, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pengisian variabel sales. Name sesuai kasus ketik sales. Pengisian variabel kelompoknya, name sesuai kasus ketik kelompok. Yang kedua, values. Buka kotak dialog values dan buat kode dengan isian angka 1 untuk label tanpa training, angka 2 untuk label training. Karena hanya ada dua variabel yang dimasukkan, pengisian ini dianggap selesai. Dan klik OK untuk kembali ke kotak dialog utama. Adapun contoh data yang diinput adalah seperti gambar di bawah ini. Setelah selesai menginput data, sekarang kita siapkan untuk mengolahnya. Untuk melakukan uji Mann-Whitney dengan SPSS, ada beberapa langkahnya, yaitu yang pertama, pada menu Analysis, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, to Independent Sample.
Nah, seperti gambar di atas. Yang kedua, muncullah kotak dialog seperti gambar di bawah ini. Yang dicentang di sini adalah uji Mann-Whitney U. Untuk pengisiannya, yang pertama tes variabel list sesuai kasus, masukkan variabel sales. Yang kedua, grouping variabel. Masukkan variabel kelompok ke bagian grouping variabel. Lalu, klik mouse untuk membuka define group. Untuk grup 1, isi dengan 1. Artinya grup 1 berisi tanda 1 atau tanpa training. Untuk grup 2, isi dengan 2, artinya grup 2 berisi tanda 2 atau training. Setelah pengisian selesai, tekan continue untuk melanjutkan ke menu sebelumnya. Untuk tes tipe atau tipe uji karena dalam kasus yang diuji dengan Mann-Whitney, maka klik mouse pada pilihan Mann-Whitney. Sedangkan untuk pilihan yang lain, termasuk pilihan option, abaikan saja dan klik OK. Output SPSS. Berikut adalah gambaran output uji Mann-Whitney U yang kita diperoleh. Yang pertama ada namanya range, yang kedua namanya tes statistik. Pembahasannya, hipotesis untuk kasus ini adalah sebagai berikut. H0, kedua populasi identik. Data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. H1, kedua populasi tidak identik, atau data penjualan kedua kelompok salesman memang berbeda secara signifikan. Pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan jika probabilitas kecil, tingkat signifikansi atau alfa sama dengan 0,05, maka H0 diterima atau gagal, tolak. Sebaliknya, jika probabilitas kecil tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dari tabel output terlihat bahwa nilai asymmetric atau total atau asymptotic signifikan untuk uji dua sisi adalah 0,001 atau probabilitas di bawah 0,05%. Artinya yaitu 0,001 kecil 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, karena keputusan menghasilkan H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikan 5% disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan di antara data penjualan kedua kelompok salesman. Dengan kata lain, kinerja kelompok salesman yang tidak mendapatkan training benar-benar berbeda dengan kinerja kelompok salesman yang mendapat training. Yang keempat, uji Wilcoxon. Diketahui datanya sebagai berikut. Untuk memastikan apakah data yang ada memenuhi asumsi parity test, yaitu asumsi normalitas pada selisih pasangan atau pair difference, maka diperlukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih tersebut. Caranya pada menu, klik Transform, Compute Variable. Setelah jendela terbuka, beri nama variabel selisih dengan nama div atau tanpa tanda kutip. Kemudian pada kotak numeric expression, ketik formula pretest post-test atau tanpa tanda kutip. Formula tersebut artinya nilai pretest dikurangi nilai post-test. Nah, seperti gambar di atas. Setelah itu, tekan tombol OK. Selanjutnya, lihat pada data view di dataset Anda bahwa muncul sebuah variabel baru dengan nama div. Selanjutnya,
lakukan uji normalitas pada variabel diff tersebut dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jika cara Anda benar, maka hasilnya adalah selisih tersebut berdistribusi tidak normal. Maka salah satu alternatif untuk menjawab hipotesis adalah dengan menggunakan uji Wilcoxon-Stickney rank test, yang tentunya akan dijelaskan di bawah ini. Pada menu, klik Analyze Non-Parametric Test to Relation Sample. Setelah jendela terbuka, masukkan pretest ke kotak variabel 1 dan masukkan posttest ke kotak variabel 2. Dengan cara arahkan seleksi ke pretest atau posttest. Kemudian klik tanda panah ke kanan. Selanjutnya centang Wilcoxon dan tekan OK. Seperti gambar di bawah ini. Klik tombol option dan centang deskriptif. Dan centang juga exclude cases test by test. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya lihatlah output hasilnya. Pada tabel deskriptif statistik di atas, menunjukkan nilai min, standar deviasi, minimum dan maksimum dari masing-masing kelompok data, pretest dan posttest. Tampak bahwa min atau nilai rata-rata posttest yaitu 60,6667, di mana lebih besar daripada nilai pretest yaitu 53,6667. Besarnya perbedaan ini apakah bermakna secara statistik? Itulah nanti yang akan dijawab oleh uji Wilcoxon-Stickney rank test. Selanjutnya gambar Wilcoxon-Stickney rank. Berdasarkan metode perhitungan yang dilakukan di dalam rumus Wilcoxon-Stickney rank test, nilai-nilai yang didapat adalah nilai min rank dan sum of rank dari kelompok negative ranks, positive ranks, dan ties. Negative ranks artinya sampel yang dengan nilai kelompok kedua atau posttest lebih rendah dari nilai kelompok pertama atau pretest. Positive ranks adalah sampel dengan nilai kelompok kedua lebih tinggi dari nilai kelompok pertama. Sedangkan ties adalah nilai kelompok kedua posttest sama besarnya dengan nilai kelompok pertama. Simbol N menunjukkan jumlah min rank adalah peringkat rata-ratanya dan sum of rank adalah jumlah dari peringkatnya. Selanjutnya hasil output tes statistik. Berdasarkan hasil dari perhitungan Wilcoxon-Stickney rank test, maka nilai Z yang didapat sebesar min 2,731 dengan p-value atau asymptotal sebesar 0,006. di mana kurang dari batas kritis penelitian 0,05%. Sehingga keputusan hipotesis adalah menerima H1. Atau yang berarti terdapat perbedaan bermakna antara kelompok pretest dan posttest. Selanjutnya, uji Friedman dengan SPSS. Contohnya, suatu metode diet penurunan berat badan yaitu metode DASH diuji coba terhadap 10 orang sebagai sampel. Metode ini bertujuan menurunkan tekanan darah. Pelaku diet ini tidak berpantang terhadap makanan dan hanya memperbanyak sayur dan buah-buahan. Untuk menguji apakah metode ini efektif menurunkan berat badan, dilakukan uji coba terhadap 10 orang. Pengukuran berat badan dilakukan sebelum program diet. 1 minggu melakukan program diet DASH dan 2 minggu kemudian. Apakah terdapat perbedaan antara ketiga kelompok sampel tersebut? Data sampelnya sebagai berikut seperti gambar di bawah. Langkah-langkah dalam SPSS. Pada langkah pertama akan diuji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov,
dengan hasilnya sebagai berikut. Pada tabel uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi pada tabel sebelum diet sebesar 0,152, minggu 1 0,0002, dan minggu 2 0,200. Hanya kelompok sampel sebelum diet dan sampel minggu 2 yang berdistribusi normal, sedangkan kelompok sampel minggu 1 tidak berdistribusi normal. Oleh karena tidak terpenuhi asumsi normal pada sebuah kelompok sampel, maka digunakan uji Friedman. Langkah-langkahnya, yang pertama, analis, pilih non-parametrics, kemudian korelasi sampel. Yang kedua, masukkan variabel sebelum diet, minggu 1 dan minggu 2 ke tes variabel. Yang ketiga, pada pilihan tes tipe, centang pilihan Friedman. Yang keempat, pada menu statistik, centang pilihan deskriptif, kemudian OK. Adapun hasil output SPSS sebagai berikut. Nilai rata-rata rank berat badan merupakan nilai bukan sebenarnya, tetapi dilakukan ranking terhadap data aktual. Nilai min rank sebelum diet sebesar 2,4 pada minggu pertama, nilai min rank turun menjadi 2,25. Sedangkan pada minggu 2, nilai min rank turun lagi menjadi 1,35%. Adapun output yang kedua, gambarnya seperti gambar di bawah ini. Hasil uji Friedman, nilai Chi-square sebesar 6,973. Nilai DF sama dengan 2, K sama dengan 1, di mana K adalah banyaknya kelompok sampel, yaitu 3 sampel. Sedangkan nilai signifikansi p-value 0,031. Karena nilai p-value 0,031 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan nilai rata-rata rank antara sebelum diet minggu 1 dan diet minggu 2. Untuk menguji atau membandingkan antara dua kelompok, misalnya sampel sebelum diet dengan diet minggu 1, sebelum diet dan minggu 2, atau diet minggu 1 dengan minggu 2, dapat dilakukan dengan uji post hoc. Yang terakhir, uji Spearman dengan SPSS. Berikut datanya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama, klik menu Analis Regresi Linear. Kemudian masukkan fisika, biologi, dan matematika ke kotak variabel independen. Dan masukkan variabel SPMB ke kotak variabel dependen. Cari tombol Save, lalu klik sehingga muncul jendela dan cari Unstandarized, lalu centang. Kemudian klik OK sampai jendela tertutup. Nah, seperti gambar di atas ini. Abaikan output dan lihat ada satu variabel baru namanya res1. Kemudian absolutkan nilai residual atau res1 dengan cara pada menu klik transform, target variabel baru dengan nama ABS res, dan memberi ekspresi dengan ABS res atau res1. Maka akan muncul satu variabel baru yaitu ABS res. Langkah berikutnya adalah lakukan korelasi antara X1, X2, dan X3 dan ABS res. Caranya pada menu klik analis, korelasi, bivariasi, hilangkan centang Pearson dan centang Spearman. Masukkan X1, X2, X3, dan ABS res ke kotak variabel tes, kemudian OK. Lihatlah output seperti gambar di samping ini. Dari uji di atas, nilai sig pada 3 variabel X1, X2, dan X3 dengan ABS res, semua nilai sig kecil 0,05. Artinya terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0-nya ditolak. Demikianlah pertemuan ke-15. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.